Shalom, apa kabar? Luar biasa, amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih kesaksiannya Ibu Sarti karena ternyata menjadi peneguhan buat saya secara pribadi untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Karena ada beberapa yang saya siapkan dan saya sebenarnya kurang. Yang ini saya kalau boleh saya bilang jangan yang ini Tuhan gitu loh maksudnya, karena saya sudah persiapkan yang lain juga, tapi kok kayaknya harus ini gitu loh. Dan persis banget yang disampaikan Bu Sarti tadi diucapkan, disebutkan, dan ini yang akan kita bahas. Maka saya merasa saya dapat peneguhan nih malam ini, memang ini yang harus saya sampaikan gitu ya. Puji Tuhan. Dan untuk informasi, Bapak Gembala tidak bersama dengan kita karena ada tugas mewakili FKUB dari Banyumas ini di Semarang dan sekarang sudah sedang dalam perjalanan pulang. Ya, untuk beberapa akhir tahun ini menjelang sepanjang tahun ini kayaknya saya termasuk saya merasa menjadi istri yang baru pernah kalau suami saya kemana saya nggak tahu. Kenapa? Saking banyaknya rapat, acara, sampai ini yang apa, ini yang mana. Sampai ngomong, maksudnya saya dikasih tahu, tapi saya kayak ngeblank gitu loh. Karena terlalu banyaknya kegiatan dan jabatan. Dan saya termasuk orang pertama yang komplain waktu itu. Saya nggak izinkan, saya nggak bolehkan gitu ya. Terus ada beberapa teman hamba Tuhan yang sampai datang ke sini dan memastikan bahwa Pak Heri harus terlibat kayak gitu, dan mereka harus berhadapan dengan saya karena saya yang maju. Kenapa sih nggak boleh? Saya yang nggak ngizinkan gitu. Saya yang paling pertama ngomong itu. Kenapa? Satu, sudah terlalu sibuk banyak jabatan. Terus yang kedua, saya lebih takut dengan kesehatannya gitu. Jadi mereka ketika sudah tahu yang nggak mengizinkan saya itu udah pada mulai ini ya berpikir lagi. Tapi toh ya akhirnya nggak apa-apa lah, nanti kan nggak sibuk, nanti kan nggak ini. Nah makanya sampai sekarang mungkin karena saya nggak terlalu mendukung, jadi kayak kesannya mengedisi atau rapat apa sih kayak gitu loh, soalnya udah dikasih tahu nanti saya lupa lagi. Jadi kadang untuk mungkin ya tahun ini ya udah mulai saya kising rapat apa gitu ya, sampai kayak gitu saya. Nah sampai tadi pun saya disuruh ngumumkan nanti di mana, saya WA lagi. Papa itu acara apa? Di sana itu yang apa, ini yang apa gitu loh. Ya sampai saya harus mengulangi lagi gitu ya. Jadi ini yang saya merasa baru ini gitu loh. Saya sampai merasa nggak tahu, suami saya nggak tahu, pokoknya rapat gitu loh. Rapatnya di mana, yang jadi di bagian apa, gitu loh. Saya nggak tahu gitu. Karena terus terang waktu pertama mulai penjaringan, saya itu paling mendukung terakhir kemarin. Karena yang Bamak wilayah ya, banyak Bamak wilayah saya banyak terlibat menjelang terakhir. Karena arep rampung. Jadi saya bilang aku semangat banget, kenapa? Karena bojonanya sarap ora tugas maning gitu ya. Tapi ternyata malah kan langsung ada penjaringan yang untuk di kabupaten. Saya sudah curiga, udah diem-diem itu Pak Heri udah diem-diem nggak mau ngomong. Karena apa? Mesti masuk penjaringan ya gitu. Saya cek semua HP, saya baca-baca, oh iya ternyata masuk lagi kan, karena itu modelnya semua gereja dikasih surat gitu ya, jadi memilih siapanya dan mlebu maning jeneng gue. Jadi jadi seolah-olah udah nggak bisa nolak lagi gitu loh, jadi lagi gitu, biarpun wakil ketua tapi di kabupaten lebih tinggi lagi gitu. Nah ini juga FKUB wilayahnya kabupaten gitu, sampai saya bingung sing apa gitu ya. Jadi itu yang saya alami beberapa akhir ini, karena saya nggak tahu suami saya kemana rapat, apalagi kalau misalnya ada 2 acara dari sini rapat giengko pindah mengana kayak saya udah nggak ini ya lah pokoknya lu ngajarin aku Purwokerto kayak gitu kadang ya. Jadi ini yang jadi pergumulan saya secara pribadi, karena saya juga sudah memikirkan kesehatannya gitu loh ya, karena memang anggaran apa-apanya sing bingung kan bojone ya kan, batirnya sih iya gitu, tapi yang di rumah itu loh, karena sudah pernah pengalaman yang kayak gitu, saya lebih takut gitu loh.
Tapi ya biarlah Tuhan beri kemampuan ya, beri kekuatan. Kemarin ini pun mendadak ke Semarang, saya udah curiga nih, mulai telepon sana sini, terus dia ngomong saya besok harus ke Semarang. Harus saya mesti acara apa gitu. Langsung nadanya kayak gitu ya. Ya, jadi puji Tuhan ini sudah di perjalanan pulang, biarlah Tuhan menyertai ya bersama rombongan. Ya itu saja informasinya, dan saya beri judul khotbah saya malam hari ini, klik buka. Ya, baca sama-sama 2 3. Murid. Ya. Umu. Iri. Gitu ya. Dan untuk pengejaan ini ya, ini kan memang berlaku ya dulu kayak gitu ya, sekolah SD-nya kayak gitu ya Pak Bu ya, umu iri, jadi enggak MURID bukan ya. Dan ternyata ini apa ya, ini sedikit apa ya, hal yang berbeda untuk sekarang. Kalau sekarang mengejanya enggak seperti itu, tapi persuku kata, jadi langsung murid kayak gitu bacanya, jadi ora dek. Nah ini anak saya ini jadi terganggu, nggak susah bacanya kayak gitu, karena dia akan baca muride. Salah apa bener? Bener kan? Karena belakangnya huruf D. Makanya aduh kepriwe golek marai ya. Jadi dia memang kayak gitu. Jadi karena ada D huruf di belakang, dia baca sendiri, berdiri sendiri gitu ya, muride. Tapi kalau iri, padahal nggak ada huruf gitu dulu kayak gitu ya. Jadi ini kadang jadi kacau. Untuk sekarang nggak boleh kayak gitu, jadi harus persuku kata, murid kayak gitu bacanya. Jadi nggak ada D di belakangnya, muride atau apalagi huruf ya kan kayak gitu ya. Kalau belajar dulu ya jadi murid kan kayak gitu ya. Oh maning karena huruf iya ora. Iya bukan H tapi kayak gitu ya. Ya ini sekilas saja. Jadi murid belajar lagi. Ya, klik. Apa murid? Ada murid, pasti ada guru. Ada murid, pasti ada guru. Klik lagi, ada lagi. Apa arti guru? Gugu uru. Apa arti guru? Jere digugu landu turu. Ya. Kalau murid apa yo? Jere guru digugu landu tiru. Kalau murid nah umur iri lah ya. Nek nyong nemune kaya lho, ngelmu kang pengirit. Jadi ini apa? Murid apa? Berilmu, mencari ilmu dari yang mengirit. Bahasa pengirit ngerti orang sih? Wah lagi itu wong suro sih ya. Pengirit apa? Yang mengatur, memimpin, ngirit. Nah gitu kan ya. Nah ya guru kan sama kan, yang mengiritkan kemana kayak gitu. Nah kita ngilmu ke itu, berarti namanya murid. Kisah nunyong ngarang dewek. Ya ngilmu kang pengirit, jadi mencari ilmu kepada mereka yang memimpin kita gitu loh ya, jadinya murid. Kalau guru kan udah tahu semua ya, digugulan ditiru. Nah kalau murid kayak gitu, saya kurang lebihnya itu. Klik lagi, kita baca sama-sama 2 3. Secara umum untuk menjadi murid harus beberapa, ya harus memenuhi beberapa persyaratan, betul? Iya, kalau masuk sekolah ada persyaratan yang harus dipenuhi, entah itu administrasi, biodata, ya kan, melengkapi ini dan itu, seragam dan lain-lain. Ada syarat-syaratnya untuk jadi murid. Klik lagi, bagaimana dengan yang satu ini? Klik, apa yang akan kita baca? Yang disebutkan Bu Sarti tadi, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Wis apal ge mesti ya. Pokok anggur yang benar. Saya cukup kaget tadi ketika itu yang disebut ya. Wah, berarti memang saya harus sampaikan ini. Ya, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 bersama-sama 2, 3. Dalam hal inilah, yaitu dan dengan demikian murid-muridku. Amin. Dari kata ini saya ambil kata murid. Wis hafal ya, wis paham kisah ini ya. Klik lagi pertanyaan untuk kita semua dari ayat 1 sampai 8. Silahkan dicermati ayat 1 sampai 8 yang sudah kita baca. Kembali ke awal. Saya rasa sudah paham semua dari ayat-ayat ini. Biasanya kecenderungannya kita lebih menyoroti ayat yang mana? Dari ayat 1 sampai 8. Yang paling menonjol menurut saudara, yang paling wah gila gitu. Kira-kira ayat berapa? 1 sampai 8? 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, enak ya, mintalah apa saja. Yang lain ada yang kira-kira lebih apa ya, ini yang paling paham gitu loh. Ada dari 1 sampai 8? 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, tinggal juga sama ya, tidak berbuah. Kalau tadi yang bagian Wawan bagian mintalah, wes enak wes. Kalau yang Pak Untung yang tidak berbuahnya. Ada lagi? Biasanya lebih menonjol ya, kayak gitu ya. Ada yang lebih, mungkin dari antara yang lain lebih, wah kising lebih mengena gitu ya. Satu lagi ada ayat berapa? Di 6 ya, dipilih ya. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu sing Bu Sarti wedi miki apa aku termasuk sing dipotong dan dicampakkan gitu ya. Ya, mengerikan memang ya, sebuah peringatan untuk kita semua. Oke, enggak ada yang salah. Coba kita akan lihat. Saya mengambil di bagian yang ayat 8 tadi. Klik lagi selanjutnya. Saya ulangi ayat 8, ya itu biar muncul ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, sesuai dengan judul yang saya berikan. Nah, ciri-ciri murid kita akan belajar. Yang pertama, dan ini kecenderungan murid yang baik ya. Karena ada murid yang kalau murid yang baik itu suka mendengar. Murid itu yang sangat diperlukan adalah telinganya untuk mendengar apa yang diajarkan oleh sang guru. Tadi murid artinya apa yuk? Guru digugulan, murid ngelmu kang pengirit. Iya, menimba ilmu dari yang memimpin gitu ya. Apa yang dikasih sama sang pemimpin, sang guru ya itu dimakan gitu ya, ditimba. Ya, itu sekurang lebihnya itu. Nah, maka harus suka mendengar apa yang disampaikan oleh sang guru itu.
Nah, kalau kecenderungan murid yang baik itu yang memperhatikan. Beda kalau yang tidak baik, ya kan? Nyambi apa? Ngobrol, nyambi makan. Saya jadi ingat dulu waktu SD, ada makanan sukro ya. Sukro sing bukannya kayak zaman sekarang yang enggak ada kacangnya, yang kosong itu ya, apa ya, kapes itu. Ya kayak pilus sejenisnya, tapi kan gemennya urung ana pilusan lah. Ya, itu kan ada saku ya. Gue jadi wis dibukak, dilepung nang sak. Jadi kalau kayak gini siji kan cilik ya, nggak terlalu kelihatan gue nyunggemin. Waktu SD rasanya sambil mendengarkan sambil gini. Ya, suka mendengar itu murid yang kurang baik kayaknya ya. Ya, suka mendengar berarti cenderungnya memperhatikan apa yang disampaikan oleh sang guru. Dan setelah mendengar dia akan melaksanakan tugasnya, karena mesti ada PR, ada yang harus dikerjakan, entah langsung waktu itu juga maju atau apalah, kan sering disuruh maju menghafal atau menjawab pertanyaan. Nah, biasanya murid itu akan bisa melaksanakan tugasnya dan bisa dikatakan baik kalau yang ketiga apa? Disiplin, hadir tepat waktu, nggak terlambat. Wis tekane telat baline iya, mangkatnya telat baline di siti. Lho kok wis bali disit? Iya wis rampung ya, wis rampung dewek. Ya, itu ciri-ciri kurang lebih dari seorang murid yang baik. Pengalaman sekolah lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Mungkin atau karena suka pelajarannya gitu ya, jadi lebih, atau suka gurunya, kadang pengaruh juga ya. Pelajaran sama gurunya. Dulu lebih suka pelajaran apa, Bu? Ya, pelajaran kosong. Ya, kalau saya SMA dulu, gue cepet banget viral ya. Pelajaran kosong, misalnya gurunya kan nanti jadwalnya sama, di kelas sana jam pagi, kesini jam siang kayak gitu kan. Udah tahu Bu guru itu nggak ada, nanti jam kita sana kosong, terus dikasih apa tugas, wah cepet banget nanti, belum jadwalnya pun kita sudah garap minta sana, soalnya dari kelas lain, oh nanti jam ini nggak ada, berarti cepet-cepet digarap, terus nanti jamnya maju, wah senengnya pol gue ya, 1 jam pelajaran kan 45 menit, lebih gasik baline, waduh pokoknya gue kayak dapat berkah lah ya, padahal kan jerene wong tua ya, sekolah bayar, baline baline gasik, terus bola-bali prei, senengnya pol, padahal bayar gitu ya. Dulu kalau saya cepet banget ada info jam kosong, waduh pelajaran kosong, guru ini, waduh langsung gue soal gue bisa gutul sederetan mengkelas pindah-pindah cepet banget. Karena nanti kita garap biar cepet selesai ya. Habis itu dikumpulkan pulang gasik. Wes gue cita-citanya selalu pulang gasik ya. Itu zaman sekolah seperti itu, nggak tahu Bapak Ibu mungkin nggak kayak gitu ya. Yang rajin sekolah. Ya, menjadi murid yang baik kurang lebihnya itu. Dan bagaimana? Klik lagi kita akan lebih khusus membahas murid Kristus. Buka lagi. Punya tugas. Murid Kristus itu punya tugas dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Ya, tugas murid Kristus yang pertama apa? Memuliakan Kristus. Ya sudah jelas lah, murid Kristus ya harus memuliakan Kristus. Masa mau mencaci maki Kristus? Enggak mungkin kan? Ya, muridnya Kristus. Dan biasanya diawali juga sama dari mendengar, dan seperti murid yang baik tadi, setelah mendengar terus melakukan, ya, melakukan tugasnya sebagai murid, ya. Dengan mendengar dan melakukan tugas sebagai murid, maka dia memuliakan gurunya, yaitu dalam hal ini Kristus, karena kita adalah murid-murid Kristus. Katakan samping, depan, kanan, kiri, murid Kristus. Yang dimuliakan adalah Kristus, yang didengar ya firman-Nya Kristus, yang dipercayai ya perkataannya Kristus. Setelah itu dilakukan. Itu murid yang baik, ya. Jangan cuma mendengar untuk dilupakan, mendengar tapi untuk dilakukan. Katakan dilakukan. Iya, itu murid yang baik. Prosesnya harus mendengar. Dan yang
menjadi masalah, kadang banyak yang didengar. Akeh pendengaran apa kepriwe ya. Ya. Karena udu firman Kristus tok sing didengar, tapi akeh banget sing didengar setiap hari. Nah, kadang itu gangguannya murid. Bukan omongannya guru, tapi omongan yang lain malah yang didengar. Nah, ini masalahnya. Untuk menjadi murid yang baik benar-benar harus mendengar apa kata gurunya. Nah, dalam hal ini menjadi murid Kristus berarti ya dengarkanlah apa yang menjadi kata Kristus. Sedangkan di akhir zaman ini banyak sekali bermunculan kata-kata dari yang lain. Itu ya, maka hati-hati. Tugasnya kita adalah memuliakan Kristus. Berawal dari mendengar, yang kemudian melakukan apa yang menjadi ajarannya Kristus sebagai guru kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berbuah banyak. Katakan berbuah banyak. Ya, berarti saya mau tekankan di sini tidak mandul. Kadang kan cenderungnya kalau bicara mandul hal jasmani ya, langsung keton banget gitu. Tapi sebenarnya ada yang lebih parah dari itu. Ketika kita mandul secara rohani, kita enggak menghasilkan apapun. Tadi ya di ayat bagian terakhir, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, itu tugasnya. Yaitu jika kamu berbuah banyak, baru kamu disebut murid-muridku. Nah, jadi tugas yang kedua harus berbuah banyak. Dan buah yang dimaksud di sini bisa dua hal. Buah roh, ada berapa? 9. Buah roh harus dihasilkan, harus dilahirkan. Jadi tidak mandul. 9 apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. 9-nya harus dihasilkan. Itu tugasnya murid Kristus, berbuah banyak. Menghasilkan 9 buah roh, dan yang kedua adalah buah jiwa. Jadi tidak mandul. Kehidupan rohaninya melahirkan sesuatu yang berkenan kepada Kristus. Ya, tugasnya adalah berbuah banyak. Katakan lagi, berbuah banyak. Dan untuk berbuah banyak, Alkitab tadi catat, sekalipun sudah berbuah, tadi sudah ada yang perhatikan, cabang itu diapakan? Sudah berbuah loh. Tadi perhatikan enggak? Dibersihkan. Sing berbuah be dibersihkan, ya kan? Apa manis sing ora berbuah, habis malah dipotong. Ada sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan, ya, karena Tuhan ingin melihat buah kita. Itu loh. Maka ketika sudah berbuah pun dibersihkannya lagi supaya buahnya lebih banyak. Dan bicara tentang dibersihkan itu rasanya sakit, perih, panas, lara gitu ya. Jadi bicara dibersihkan itu sesuatu yang memang menyakitkan. Seperti kalau nggak sehat ya, kena luka atau apa, mesti dibersihkan. Dan itu memang menimbulkan rasa sakit. Tapi untuk akhirnya bisa lebih baik gitu kan. Bisa menghasilkan lebih banyak buah lagi gitu. Untuk berbuah banyak harus dibersihkan. Katakan harus dibersihkan. Nah, ingat ya, dibersihkan rasanya? Iya. Dibersihkan dengan firman Tuhan, digosok dengan firman Tuhan. Itu rasanya sakit. Karena banyak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu yang bikin sakit. Kalau kita sudah sesuai enggak masalah. Yang jadi masalah karena belum sesuai. Tuhan gosok terus. Nah, ini yang menimbulkan sakit. Dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Dan yang kedua, untuk menghasilkan buah yang banyak itu harus tinggal di dalam Kristus. Tadi ada yang sudah sebutkan itu.
Supaya berbuah banyak harus tinggal di dalam Kristus. Nempel kepada pokok anggur itu. Bahasane nyong ora kena mlebu metu sekarepe dewek. Ora kena mlebu metu sesenenge dewek. Tuhan bilang tinggal di dalam aku. Jadi lagi gelem, lagi seneng, iya. Ngonek wis ora? Wis nggak tahu kemana. Jadi tinggal di situlah ya, baru kok akan menghasilkan buah yang banyak. Nah, terlalu banyak orang percaya zaman sekarang goncang, goyah, galau ya. Jadi gampang melebu metu sekarepe dewek, sesuka hati. Dan ini nggak bisa, nggak akan menghasilkan buah. Ya, gimana menghasilkan? Ya, karena nggak pernah nempel di dalam Tuhan. Ya kan, tadi kita sudah lihat ayatnya, dibersihkan dan harus tinggal di dalam Tuhan supaya bisa berbuah banyak. Ya, klik lagi yang terakhir, cepet lah ya, paling terakhir penutup. Saya beri pertanyaan yang bisa dijawab masing-masing. 1, sudah berapa lama menjadi murid Kristus? Ya. Dijawab sendiri-sendiri saja. Untuk perenungan kita semua, sudah berapa lama mendengar dan berapa banyak ajaran, banyak firman yang kita sudah dengar dari guru kita, Kristus. Sudah berapa lama? Dan yang kedua, setelah itu apa yang sudah saudara hasilkan? Biarlah itu menjadi perenungan kita semua malam hari ini. Amin. Jangan jadi murid yang mandul, yang tidak menghasilkan apa-apa. Ya, maka hasilkanlah sesuatu yang Tuhan senang. Memuliakan Kristus itu tugas kita dan berbuah banyak. Itu yang Tuhan mau, ya. Jadi yang Tuhan mau kita tinggal di dalamnya, itu caranya berbuah banyak. Dan siap-siap dibersihkan. Yo ngomong maning sebelah ya, siap-siap siap dibersihkan ya. Iya, untuk bisa berbuah banyak harus siap dibersihkan. Ya, supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang Tuhan inginkan. Yang paling terakhir, ini kan penutup. Yang paling terakhir, Yohanes 3:30. Sebagai murid, biarlah kita tiru apa yang Yohanes katakan. Yohanes 3:30, kita baca sama-sama. 2, 3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sekali lagi, 2, 3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bukan kita yang muncul, yang nampak, tetapi sang guru kita. Supaya ketika muridnya Kristus kemana-mana jalan itu yang terlihat Kristusnya. Bukan kita, tapi Kristus yang semakin besar dan biarlah kita yang semakin kecil. Amin. Tuhan memberkati kita semua.